Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai hukum Hooke. Kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah pegas yang tergantung pada statif mula-mula panjangnya 20 cm. Kemudian, pada ujungnya digantung beban 2 kg. Ternyata, panjang pegas menjadi 25 cm. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, tentukan kosata pegas tersebut. Untuk pertama, kita harus menentukan apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, diketahui adalah panjang mula-mula yaitu 20 cm. Kita lambangkan dengan X0 sama dengan 20 cm. Jadikan meter sama dengan 0,2 meter. Kemudian ujungnya digantung sama beban, berarti massa M sama dengan 2 kg. Ternyata panjang pegas menjadi 25 cm. Jadi ini adalah X2 atau XT-nya sama dengan 25 cm. Kita jadikan ke meter jadi 0,25 meter. Dan gravitasi sama dengan 10 meter per second. Tentukan konstanta pegas. Berarti yang ditanya adalah nilai dari konstanta pegasnya atau K. Kita jawab. Pertama, kita harus menggambarkan bagaimana kondisi dari pegas tersebut. Ini sebuah pegas. Awalnya pegas tidak diberi atau belum dikasih sebuah beban dengan panjang X. Kemudian, pegas ini kita beri sebuah beban. Maka terjadilah perubahan panjang. Kita beri sebuah beban, maka terjadilah perubahan panjang. Jadi, panjang ini setelah diberi beban menjadi panjang dari pegas adalah jadi XT. Setelah diberi jadi perubahan panjang pegas bisa kita lihat dari sini. Jadi inilah yang letak X-nya. Jadi dari gambar ini kita dapat menentukan gimana ketika dari keadaan awal sebuah pegas belum dikasih sebuah beban, dan pada keadaan selanjutnya pegas diberi sebuah beban sehingga pegas menjadi lebih panjang dari awal, dari pegas semula, sehingga didapatkanlah sini adalah bagaimana perubahan panjang dari pegas. Delta X dapat kita tentukan dengan XT dikurang X0. Nilai XT kita adalah 0,25 meter dikurang 0,2 meter menjadi 0,05 meter atau 5 kali 10 min 2 meter. Di sini kita bisa mendapatkan perubahan panjang pegas senilai 5 kali 10 min 2 meter. Sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai konstanta dari pegas? Kita tahu persamaan dari hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Ini adalah persamaan umum dari hukum Hooke. Kita masukkan angka-angka dalam persamaan ini. F sama dengan massa benda 2 kg dikali gravitasi
10 nilai K kali 5 kali 10 min 2 meter. Sehingga nilai K bisa kita dapatkan dari hasil ini. K sama dengan 20 Newton per 5 kali 10 min 2 meter. Kita bagi yang terakhir, didapatkan hasil 400 Newton per meter. Sehingga jadi konstanta Pegas adalah sebesar 400 Newton per meter. Inilah jawaban dari soal pertama. Ketika sebuah pegas tergantung pada sebuah statif, mula-mula panjangnya 20 cm. Ini adalah keadaan mula-mula dari pegas ketika digantung pada statif. Kemudian pada ujungnya diberi beban 2 kg. Ketika diberi 2 beban kilogram, panjang pegas menjadi 25 cm. Inilah keadaan kedua ketika sebuah pegas sudah diberikan beban. Maka tentukanlah konstanta pegas. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan bagaimana dari data X-nya dari perubahan panjang yang awal dan keadaan akhir sehingga dapatkanlah data X. Sehingga dapat kita masukkan ke dalam persamaan dari hukum Hooke sehingga didapatkanlah hasil dari konstanta pegas adalah senilai 400 Newton per meter. Itu untuk jawaban soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter digantung beban bermassa 0,2 kg. Jika panjang mula-mula pegas 10 cm, maka panjang pegas setelah digantung beban adalah. Pertama kita cari dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama diketahui konstanta pegas K senilai 100 Newton per meter. Yang kedua adalah massa dari beban atau massa dari beban 0,2 kg dan panjang mula-mula pegas sama dengan 10 cm. Kita jadikan ke meter jadi 0,1 meter kesatuan internasional. Yang ditanya dari soal ini adalah panjang pegas setelah digantung, berarti ditanya adalah XT atau X akhir. Oke. Kita pindah ke bagian atas ini. Kita jawab. Terlebih dulu kita gambarkan keadaannya. Keadaan mula-mula ketika pegas belum diberi sebuah beban, sebelum diberi sebuah beban, ini sudah terjadi sebuah beban. Sebuah pegas sebelum diberi sebuah beban, pegas ini memiliki panjang sebesar X, yaitu (10 cm atau 0,1 meter. Ketika pegas ini sudah diberi sebuah beban, ini pegas, kita beri sebuah beban
beban yang kita berikan adalah senilai bebannya bernilai 0,2 kg. Sehingga terjadilah perubahan panjang. Ini adalah XT. Tetapi XT ini belum diketahui berapa nilai dari XT ini, berapa perubahan dari panjang ketika sudah diberi beban. Oke. Kita tahu persamaan umum dari hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. F sama dengan massa dikali gravitasi. K. Delta X ini merupakan dari XT dikurang X0. Kita masukkan lagi berapa nilai-nilai yang kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini. Nah, massa benda adalah 0,2 kg dikali gravitasi. Konstanta Pegas adalah 100 N per M. XT dikurang X0 senilai 0,1 meter. Oke. Ini nilainya jadi 2 Newton dengan 100 Newton per meter. XT kurang 0,1 meter. Yang ini kita kalikan ke dalam. 2 Newton sama dengan 100 Nm kali XT kurang 10 Newton. Ini sudah habis. Jadi 10 Newton. Kita pindahkan 10 Newton ke bagian kiri, 2 Newton tambah 10 Newton sama dengan 100 Newton per meter XT. Di 12 Newton sama dengan 100 per meter XT. Sehingga didapatkan nilai dari XT sama dengan 12 Newton per 100 N per M. Ini kita coret. Jadi 0,12 meter. Jadi nilai dari XT atau panjang Pegas setelah digantung beban sebesar 12 Newton. 0,12 Newton meter. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Ketika sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter digantung pada beban bermassa 0,2 kg. Jika panjang bola-bola pegas 10 cm, maka panjang pegas setelah digantung adalah. Ini kita dapat ya dari gambar yang pertama. Kita lihat di gambar yang pertama. Ketika sebuah pegas yang belum dikasih beban, dia memiliki panjang 0,1 meter. Setelah dikasih beban 0,2 kg, berapa sih panjangnya setelah dikasih beban? Maka kita dapat memasukkan ke dalam persamaan dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, sehingga didapatkan nilainya sebesar 0,12 meter. Itulah untuk jawaban soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, silakan Anda kerjakan sendiri. Untuk soal nomor 3, yaitu sebuah pegas diberi gaya 30 Newton mengalami pertambahan panjang sebesar 10 cm. Pertambahan panjang pegas jika diberikan gaya 21 Newton adalah, ini diketahui adalah gayanya sebesar 30 Newton. Jika sebuah pegas diberikan sebuah gaya 30 Newton, maka dia
pertambahan panjangnya terjadi adalah 10 cm. Jika Pegasnya diberi gaya sesar 21 Newton, berapa sih panjang Pegas? Silakan Anda kerjakan soal ini dalam waktu 3 menit. Tolong setelah Anda mendapatkan jawaban dari soal nomor 3, silakan isi jawabannya di kolom komentar. Silakan jawab sekarang untuk soal nomor 3. Oke, kita akan coba membuktikan jawaban Anda semua tentang soal nomor 3 ini. Sebuah Pegas diberi gaya 30 Newton mengalami pertambahan panjang sebesar 10 cm. Pertambahan panjang Pegas ini jika diberi gaya 21 Newton adalah: pertama, diketahui adalah kita cari apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama adalah sebuah gaya atau F1 sama dengan 30 Newton. Ini mendapatkan delta X-nya sebesar 10 cm. Kita jadikan ke meter jadi 0,1 meter. Sedangkan untuk gaya F2 yaitu 21 Newton. Yang ditanya, berapa perubahan panjang yang terjadi jika diberi gaya sebesar 21 Newton, berarti X2, ini X1. Kita jawab. Misalnya kita memiliki sebuah Pegas yang pertama. Dia diberi sebuah beban dengan massa dan diberi sebuah F sama dengan diberi sebuah gaya yaitu 30 Newton. Sedangkan untuk benda kedua, Pegas kedua, dia diberikan gaya sebesar 21 Newton. Untuk perubahan panjang, delta X1 sebesar 0,1 meter. Dan berapakah delta X untuk X2, F2 jika diberi beban digali gaya sebesar 21 Newton? Ya. Kita masukkan persamaan umum dari hukum Hooke sama dengan F K delta X. Inilah persamaan dari hukum Hooke. Dan untuk mencari soal ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan perbandingan F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. F1 bernilai 30 Newton per X1. X1 kita berapa? X1 0,1 meter. F2 21 Newton per delta X2. Jadi kita kali silang. 30 Newton kali delta X2 sama dengan 2,1 Newton meter. Jadi delta X2 sama dengan 2,1 per 30 Newton. Ini habis. Jadi 0,07 meter. Jadi nilai dari
X2 sebesar 0,07 meter. Inilah jawaban dari soal nomor 3, yaitu 0,07 meter. Inilah contoh soal untuk materi hukum Hooke. Silakan Anda coba cari contoh soal yang lain untuk menambah pemahaman Ananda tentang materi hukum Hooke. Sekian untuk contoh soal tentang hukum Hooke. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.